adalah jelas sekali penjelasan adanya azab kubur dan adanya pertanyaan di alam kubur. Kemudian ada sedikit pembahasan di sini, yaitu innahu la yasma'u qur'ani alihim. Banyak orang-orang sufi dan para orang-orang penyembah kubur berhujah dengan ini, mereka mendengar. Ya. Ini mendengar bukan berarti dia mendengar yang tafi'. Ya. Mendengar berartinya bisa manfaat, tidak. Sebenarnya juga, dan sebagian ulama menjelaskan pendengar ini hanya pada saat itu saja. Ada kitab yang bagus dibaca oleh talabul ilmi, yaitu apa? Al-ayatul bayyinat fi adam sama'il anwad li ulama al-Hanafi Sadat. Karangan siapa? Itu salah seorang ulama Hanafi mengarang kitab namanya Al-Ayatul Bayyinat fi Adam Sama'il Anwad. Dan juga dibahas panjang lebar permasalahan ini oleh Syekh Samsu Salafi, itu dalam kitab beliau Juhud Ulama Hanafiyah fi Inkar Bid'ah Kuburiyah. Panjang sekali dalil-dalil di situ untuk membahas bagaimana maksud dari hadis-hadis menyebutkan mayat itu mendengar seperti hadis ini. Kemudian juga hadis Al-Qalib ketika Rasulullah berkata pada orang kafirin, pada orang musyrikin ketika mereka ini hal wajadtum ma wa'ada rabbukum. Nah, ini ditanyakan Rasulullah SAW, lalu apakah mereka mendengar ya Rasulullah? Qad jayyafu, kata sahabat, apakah bisa mendengar? Mereka itu kan sudah jadi bangkai-bangkai, tulang belulang, ya. Nah, wa ma antum bimuhsin mauta, apa maksud dari ayat ini? Yang jelas, ya, yang dimaksud di sini bukan berarti mendengar, bukan berarti dia bisa mengabulkan permintaan orang yang memintanya. Kenapa harus ditunggu dia mati? Waktu hidup saya coba minta, bisa nggak memperkenalkan permintaan orang mati? Nggak bisa dia. Maka dalam ayat disebutkan oleh Subhanahu wa taala, walladzina tad'u min dunihi ya ma yamlikuna min kitmir. Yani orang-orang yang kalian seru desain Allah itu tidak memiliki walau siapa namanya, kalau kitmir itu dalam bahasa Arab dilihatkan itu kulit ari korma. Kulit ari yang terdapat di biji korma. Tidak memiliki demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini intaduhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian menyeru mereka, dia enggak dengar doa kalian, ya, mati, mana mendengar lagi. Ya. Walau sami'u mastajaba lakum, kalaupun sekalipun dia mendengar, dia enggak bisa memperkenalkan kalian. Ya. Kalau seandainya bisa, lebih banyaklah berdoa untuk dirinya sendiri daripada untuk kalian. Ya. Ini oleh itu, walau sami mastajaba lakum, kalau sekalipun dia mendapat mendengar, enggak akan bisa memperkenankan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ini jelas syirik hukumnya. Pada hari kiamat dia akan kufur dengan kesyirikan kalian. Seperti kepada malaikat, umpamanya berdoa kepada malaikat yang tidak hidup malahan. Ayyakum kuntum kanu ya'budun. Allah bertanya kepada malaikat, apakah mereka ini menyembah kalian waktu di dunia? Itu meminta kepada malaikat. Malaikat mendengar malah, kok dihitung syirik? Karena ada dalam sebuah buku, ya, dikarang oleh ulama, ya, kelompok ulama mengatakan bahwa boleh meminta ke kuburan. Ini jelas-jelas mengajak orang kepada syirik. Ya, membolehkan orang meminta ke kuburan. Mereka kan sudah mati. Bahkan masih hidup aja nggak bisa diminta, apalagi sudah mati. Ya, maka oleh sebab itu sering kita sebutkan orang yang waktu hidup saja tentu bisa meminta, apalagi yang telah mati sudah dikubur. Karena dia namanya amwat, namanya orang mati. Maka oleh sebab itu nggak akan bisa berbuat apa-apa lagi dia. Waktu di dunia saja, waktu mendengar, ya nggak bisa dia berbuat apa-apa untuk keluarga dan anak istrinya, apalagi telah mati. Nah, oleh sebab itu hadis-hadis yang bicara tentang ini mereka mendengar itu bukan berarti walaupun mendengar, tapi dalam waktu-waktu yang disebutkan dalam hadis ini. Itu dalam waktu-waktu yang disebutkan oleh hadis ini. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Bukan berarti dia itu mendengar setiap saat. Maka salah satu hal yang disebutkan dalam nukil oleh Syekh Salafi dalam kitab beliau Inkar ulama Juhud Ulama Hanafi fi Inkar Bid'ah Kuburiyah. Di antara disebutkan kalau seandainya mendengar setiap selalu dia, tentu dia akan bising, ada petir, ada hujan, ada macam-macam, ya kan? Tentu dia akan tersiksa dengan bunyi-bunyian yang ada di muka bumi ini. Seperti petir, kilat, hujan, angin kencang, semacam-macam. Maka disebutkan ini tidak mungkin mayat itu bukan mendengar selama sekali. Maka diumpamakan orang kafir itu dengan orang mati. Kenapa? Ketika orang kafir itu tidak manfaat lagi tazkir, peringatan-peringatan ayat Allah kepada mereka, maka dibagikan mereka itu adalah al-amwat, orang mati. Tidak bisa mendengar mereka, tidak manfaat. Kalaupun mendengar, kata Allah tidak bisa buat apa-apa dia. Ya.
Makanya di dalam ayat juga wa ma anta bimusmin man fil kubur. Engkau tidak akan bisa memberi mendengar orang yang dalam kubur. Ya, mendengarkan orang yang ada dalam kubur tentang apa yang kamu kehendaki. Oleh sebab itu, kalau seandainya hal-hal ini kalau seandainya mayat mendengar, ya kalaupun mendengar pun dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Memang mendengar waktu di dunia dia mendengar. Ya, nah oleh sebab itu kalau ada orang berhujah dengan hadis-hadis seperti ini dalam berbuat kesyirikan kepada ahli kubur, ini jelas tidak hujah alaihim, bukan hujah lahum. Ya, karena si mayat itu didoakan bukan untuk diminta. Malah semakin tersiksa dia. Ya, saya aja nggak bisa ngapa-ngapain, kamu bebani dengan doa-doa lagi gitu. Ya kan? Kemudian kata Ibnu Abil, waqad tawaratil akhbar an Rasulullah SAW. Sungguh telah mutawatir hadis-hadis dari Rasulullah SAW dalam tentang adanya azab kubur dan naimihi dan juga kenikmatan kubur. Liman kana lidzalika ahlan, yaitu bagi orang yang berhak untuk hal itu. Ima berhak untuk dapat nikmat atau mendapat azab. Wa su'al malakain, dan juga pertanyaan dua orang malaikat. Fa yajibu i'tiqadu thubuti dzalik, maka wajib meyakini ya tentang adanya hal itu azab kubur dan naim atau nikmatnya kubur. Wal imanu bihi, dan wajib beriman dengannya. Wala natakallamu fi kaifiyatihi. Kita tidak bicara bagaimana caranya Allah mengazab. Ya, bagaimana caranya dia duduk dengan kubur yang setinggi gitu, pang sudah ditimbun, juga liang lahatnya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana dia duduk? Bagaimana malaikat mendudukkan? Bagaimana pula malaikat bisa masuk ke dalam kubur? Dan seterusnya ditanya bagaimana. Itu tidak hal yang tidak mungkin ya kita bicarakan karena tidak ada dalil, dan itu adalah hal yang gaib. Sekarang kita tanya, bagaimana pula malaikat bisa menembus langit dan bertanya macam-macam? Ya, bagaimana malaikat bisa datang ke menemui arwah-arwah. Ini urusannya Allah, bukan kita yang ngurus. Kalau disuruh kita, ya bagaimana caranya saya? Ya nggak bisa. Ini kan urusan Allah yang mengukur. Allah maha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu. Ketika dia mengukur kemampuan ini dengan akalnya, ya nggak bisa. Nanti akan disebutkan oleh muallif bahwa syariat ini tidak datang sesuatu yang diingkari akal, tapi memang ada hal-hal yang tidak mampu dicapai oleh akal, yang bisa dilihat dengan kacamata syar'i. Karena akal ini bagaimana disebutkan oleh para ulama dan Syaikhul Islam Taimiyah bagaikan yaitu pandangan mata, terbatas kemampuannya. Ya, apabila bicara masalah hal yang gaib, itu akal itu lebih buta. Ya, buta, enggak akan bisa dia mengerti mengetahui hal apa yang terjadi hal yang gaib kecuali dengan adanya petunjuk dari wahyu. Kemudian oleh sebab itu wala natakallamu fi kaifiyatihi. Ya, bagaimananya malaikat bertanya, bagaimana mayat itu duduk, bagaimana dia diazab semuanya, itu enggak bisa kita ketahui karena itu hal yang gaib. Id laisa lil aqi wuqufun ala kaifiyati, karena akal tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui bagaimana caranya apa yang ada dalam kubur itu. Ya, likaunihi la ahdalahu bihi fi hadzal dar. Karena kejadian itu enggak pernah dialami oleh akal di bumi ini, ya. Wa syar'u la ya'ti bima yuhiluhu al-ma'qul. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, agama tidak pernah datang membawa suatu perkara yang mustahil menurut akal, itu enggak ada agama membawa hal. Ya, walakinnahu qad ya'ti, tetapi agama ini kadang-kadang memberikan pengetahuan, ilmu atau hukum suatu perkara taharu fihil ma'uqul, yaitu akal terheran-heran, ya, terkagum, mengagumkan akal, membuat akal ini tunduk, kagum, tahar, ya, atau kita sebutkan takluk melihat apa yang dibawa oleh syara ini. Jadi ketika diberitahu oleh syara, oh benar, akal bukan membantah. Tapi untuk mengetahui sebelum ada berita itu dari agama, akal nggak bisa. Ya. Kemudian fa inna auda ruh ilal jasadi laisa ala wajhil ma'hud fid dunya. Jadi kembalinya ruh kepada jasad tidak seperti hal yang kejadian-kejadian waktu jasad ini hidup di dunia, enggak sama. Ya, kembalinya ruh, bagaimana kembali ruh ketika orang tidur kembali lagi hidup, ya, ruh kepada dirinya, itu enggak seperti itu, beda dengan alam barzah. Kata muallif di sini, jadi sesungguhnya kembalinya ruh ke dalam jasad, ya, di dalam alam barzah itu tidak seperti keadaannya waktu di dunia. Bal tu'adur ruh ilaihi i'adatan ghaira i'ada al-ma'lufa fid dunya.
tapi ruh itu dikembalikan kepada jasad itu, ya, yang pengembaliannya ini tidak mungkin dikenal atau tidak bisa diketahui waktu dunia ini. Tidak seperti yang kita kenal di dunia ini, ya. Tidak seperti biasa yang kita kenal di dunia bagaimana kembalinya ruh orang kepada jasadnya. Kemudian mu'allif menyebutkan, ini semuanya kita sebutkan nukil dari Ibnul Qayyim. Ini dari Ibnul Qayyim dari kitab Ruh, dinukil oleh mu'allif. Panjang lebar masalah mulai dari bicara masalah ruh kemarin, sebagian besar ungkapannya dari Ibnul Qayyim. Kemudian Ibnul Qayyim menyebutkannya yang walau mu'allif tidak menyebut. Ini ya kawan, kenapa para ulama kadang-kadang tidak menyebutkan nukul dari para ulama yang dinukil oleh dia? Ada beberapa sebab. Yang pertama, karena dia tidak ingat perkataan siapa ini, dan sebenarnya cuma dia ingat perkataan itu dia tulis. Itu kan banyak antum tidak ya? Ada perkataan salah dinukil oleh para ulama-ulama karena dia sudah membaca, saat menulis apa itu nggak ingat lagi perkataan siapa ada. Tapi ungkapan-ungkapan itu sudah terungkap oleh, karena sering terbaca oleh dia, sering ini terungkap seperti apa yang diungkapkan oleh para ulama tersebut. Jadi nggak ingat lagi karena dia membaca sudah sekian banyak buku, banyak kitab yang seperti ini, dia nulis saja. Dia nggak memberikan azu lagi. Kemudian hikmah kedua adalah karena dia kadang-kadang orang berbicara malah mazhab. Karena ini bukan dari mazhab, saya tidak akan mengambil dia. Dari menyembunyikan, sudah alergi sekali. Seperti sekarang perkataan Syekh Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang mana disebar fitnahnya oleh orang-orang yang benci kepada dakwah Ahlussunnah dengan apa yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah ini, menyebarkan fitnah macam-macam. Sehingga kalau ketika datang aja perkataan Ibnu Taimiyah langsung ditolak oleh dia. Walaupun itu benar. Nah, ini hikmahnya sebagian ulama mengambil begitu, enggak perlu disebutkan namanya. Qala ahadul ulama, qala ahadul alim, itu hikmah juga dalam berdakwah. Yang penting yang disampaikannya itu benar, itu maksudnya. Sehingga karena sudah tercemar lebih dahulu, walaupun hakikatnya itu kebohongan fitnah yang diberikan, tapi dalam menyampaikan harus ada hikmah juga kita menyampaikannya. Qala ahadul alim, jika orang benci dengan Syekh Muhammad Wahab, dengan Ibnu Taimiyah, dengan Ibnu Qayyim, dengan Ibnu Katsir, semuanya itu kita enggak perlu menyebutkan namanya. Yang qala ahadul ulama Syafi'iyah, qala ulama Anabila, qala al-ba'd ulama fi qarni sabi', itu aja. Ya. Nah, di sini muallif dia bukan berarti di sini karena menyangkut dengan amanatul ilmiyah. Karena salah satu yang wajib ditunaikan oleh seseorang yaitu jangan sampai dia mengatakan ini perkataan saya, itu perkataan orang lain. Ini menyangkut amanah ilmiah. Ya. Ini sangat aib di kalangan para ulama salaf. Ketika itu bukan fatwa dia lalu dinisbahkan itu fatwa dia. Atau bukan pendapat dia lalu disebutkan sebagai pendapat dia. Ini perkara itu. Jadi kadang-kadang ditanyakan kenapa dia tidak menyebutkan ada dua kondisi. Atau karena dia takut terjadi fitnah terhadap dirinya semacam. Ya, atau orang menolak apa yang ingin disampaikan padahal ini adalah benar. Sebagaimana kita katakan tadi. Atau karena hal yang pertama tadi, karena dia sudah banyak baca buku yang nggak ingat lagi ini siapa yang berkata ini, siapa yang berkata ini, nggak ingat lagi dia. Yang penting perkataan ini pernah diucapkan ulama dan pernah dijelaskan dan kemudian dijelaskan tanpa harus dia sebutkan nama ulama karena dia tidak ingat lagi di mana dia dapatkan pengetahuan seperti itu. Ya, gitu. Kemudian di sini ruh hubungan dengan badan itu ada 5 kondisi. Pertama yaitu ruh ini maka ruh laha bi badani khamsata anwa' min at-ta'alluq. Ada 5 bentuk hubungan ruh dengan jasad itu dalam berapa kondisi ya. Ya, mutaghayyiratul ahkam, yang mana masing-masingnya itu memiliki hukum-hukum tersendiri, berbeda-beda kondisi hukumnya. Yang pertama yaitu hubungan ruh dengan jasad ketika dalam perut ibu, ketika dalam berbentuk janin. Bagaimana ruh bisa nyawa hidup dalam nyawa? Bagaimana itu janin makan, bagaimana dia bernafas dan seterusnya? Kok bisa hidup? Bisa tumbuh dan berkembang? Nah, itu salah satu ibrah juga. Ini akal ini bingung, kenapa kok bisa hidup? Ya, bagaimana makannya, bernafasnya, berkembangnya, kemudian hati semacam itu kan Allah Maha Kuasa. Nah, hubungan ruh ketika janin berada dalam kandungan ibunya itu ada spesial. Ya, kondisi tertentu lagi. Beda dengan hubungan ruh yang kedua, yaitu ketika telah keluar ke dunia, hubungan ruh dengan jasad. Beda lagi bentuk hubungan ruh dengan jasad. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan ruh dengan jasadnya ketika waktu tidur. Itu beda pula. Ya. Nah, falaha bihi ta'alluq min wajhi wa faraqun min wajhi. Maka dalam tidur ini lebih gharib lagi. Dia itu satu sisi berhubungan dengan jasadnya, satu sisi ruhnya keluar. Maka disebutkan dalam ayat